Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul 6 pagi. Saya masih ada di hotel, salah satu hotel di Lampung ini. Semalam saya datang sekitar jam 6 dan udah kecapean karena banyak hujan dan suasana perjalanan ya memang rada melelahkan juga. Dan pagi ini rencana kita berangkat menuju ke Pintuan. Kita dari Bandar Lampung akan melewati Kayu Agung, kemudian Krui, Pintuan, dan akhirnya ke Bengkulu nanti. Nah, mudah-mudahan cuaca hari ini bagus. Nah, ini udah agak mendung kayak gini juga, mendungnya agak rapet juga. Di sana saya ada teman yang sudah kontak-kontakan, mudah-mudahan bisa ketemu kita. Oke, ikuti perjalanan saya sampai di pemberhentian kedua ini, yaitu di Pintuan. Dan selepas dari Brengsewu, saya langsung menuju ke Kota Agung. Tapi di tengah jalan kita udah ditungguin sama si Dion Silalahi. Kita udah janjian kemarin memang untuk ketemu di sini. Langsung diajak untuk cari sarapan dulu karena dari hotel tadi belum sempat sarapan.
hotel karena tidak menyediakan sarapan juga. Dan ada lagi nih, tetap masih Mana itu sanumpenya? calon subscriber. Ada orang yang di daerah Pringsewu ini tahu kedatangan kita dan langsung minta akun YouTube kami. Lumayan lah, dapat tambah satu subscriber lagi. Oke, kita langkas menuju ke cari warung sarapan. Oh, nyampe kita di warung. Ini biker sering lapar namanya. Kita sarapan dulu di sini. Ini masih Pringsewu ya? Tuh. Masih di Pringsewu. Jadi udah 1 jam masih di Pringsewu. Sarapan dulu guys. Banyak Batak? Iya, oh, Batak. Sorry. Kelihatan banyak orang makan. Kurang tegak. Yang pernah sama. Lanjut kita menuju ke Bintuan. Habis sarapan kenyang. Gaspol. Dan rupanya si Dion mau ikut juga riding ke 0 km Sabang. Tapi asli ini memang di luar dugaan saya juga. Ternyata kemarin malam sudah ngobrol sama Om Pius, kemungkinan dia ikut gitu. Kita kira memang bercanda gitu. Beneran dia ikut jalan. Ya udah. Jadi kita dari sini bertiga, dan di tengah perjalanan saya ditelepon sama Bro Budi, teman motor juga dari ROC Tangerang. Ya menghadang saya, tahu-tahu ada di sini. Padahal dia tinggalnya sebenarnya di Tangerang ya. Dan saya diajak untuk ngikut mobilnya, pokoknya nggak tahu mau kemana. Karena kemarin dia tahu memang kalau saya lagi riding ke Sumatera, jadi pada posisi dia ada di Lampung, lagi ada urusan di Lampung, terus menghubungi saya dan ngajak ketemuan, dan akhirnya saya diajak ke sini nih. Mama mana? Di rumah sama adik ya? Ya. Nah, ada banyak. Iya, melancar Om. Lancar. Alhamdulillah. Oke, akhirnya ketemu sama Bro Budi di sini. Ini di Kota Agung ya? Udah belum sampai kotanya ini ya? Ini kotaku. Udah masuk kotanya ini. Di kotanya ini. Ini lagi kita diajak makan otak-otak khas di Kota Agung ini. Dan ya kita baru perjalanan berapa ya? 2 jam ada, belum ada ya? Tadi 2 jam tadi sama Om Budi, kemudian Bang, silakan Bang. Ini dari Iya, ada 2 jam Om. 2 jam ya? Ya, kita pantas istirahat. Bang. Iya. Bagusnya gitu, setiap 2 jam. Waduh, banyak kayak istirahatnya tuh kayak sejam. Istirahat 2 jam. Iya, reading 2 jam. Istirahat sejam. Jadi ini biker lapar. Judulnya juga. Jadi riding 2 jam, istirahat sejam.
2 jam lagi makan jam. Kapan nyampe nya? Oke, dadah. Dan kita lanjut perjalanan menuju ke Krui. Nanti kita Krui akan istirahat lagi di Krui. Nah, kira-kira Krui sekitar 3 jam dari sini ya. Setelah memasuki nanti kawasan hutan Bukit Barisan Selatan. Lihat aja keseruannya nanti guys. Setelah meninggalkan Kota Agung dan kita mulai memasukin daerah yang udah tepi-tepi hutan gitu. Ada beberapa jalan yang lubang, yang rusak kayak seperti ini. Tapi kebanyakan jalannya bagus ya. Jalannya mulus dan mulai berkelok-kelok. Ya memang ada tambalan kayak gini sih beberapa. Nah ini di depan tuh jalan mulus banget, mulus. Pokoknya asik banget lah buat riding ini di Pulau Sumatera ini. Ini via barat ya kita ya. Jadi kita via lintas barat. Berangkatnya kita ini menuju ke Sabang ini. Kita pilih via barat, memang kita cari suasananya biar beda, biar bisa kita keliling Sumatera. Makanya judulnya kita keliling Pulau Sumatera. Supaya kita bisa keliling, kita harus menelusuri dari mulai barat terus nanti. Tapi di tengah-tengah sih kita mau nanti ke tengah ke arah Toba, itu agak jalan tengah ya. Terus nanti melipir ke pinggir pantai lagi menuju jalur barat lagi, pesisir barat lagi. Nah di depan itu terlihat gunung, bukit ya. Bisa dipastikan kita akan melintasi itu tuh tujuan kita. Nah dan dulu sebelum saya tahu, jadi kalau saya ngelihat itu indah banget ya, yang ada memang kita seneng gitu memang. Nah tapi itu bisa dipastikan kalau kita nanti akan melintasi gunung dan pasti akan banyak tanjakan dan berkelok-kelok jalan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mesti harus siap-siap. Kalau kita di depan ada gunung dan kita memang biasanya jalur-jalur kayak gini ya untuk keluar kota ya pokoknya di daerah yang udah jauh dari perkotaan lah. Ini biasanya memang setelah ini akan ketemu tanjakan dan jalan yang berkelok. Tapi tenang, ini sudah mungkin dari awal dulunya dia dibelokin, cari yang termudah ya, handicapnya agak melingkar dari bukit ini. Dan setelah ini keseruannya masuk ke jalur itu dari sebelum masuk ke kawasan hutan lindung Bukit Barisan. Ini masih ada di pinggir-pinggirnya, masih ada di banyak rumah-rumah penduduk ya. Nah ini kelihatan nih, kita mulai geser ke kiri, ngindarin bukit yang tinggi itu atau puncak bukitnya itu. Jalan pasti akan mencari yang agak lebih rendah nanti ya. Jadi kita melintasin bukit itu, melipir di jalur yang tanjakannya nggak tinggi lah. Itu sudah dari dulunya, mungkin jalan ini sebelum, nggak tahu zaman Belanda atau sebelumnya Belanda udah ada, tinggal nerusin ya. Udah nenek moyang kita udah mikirin itu, makanya udah otomatis dia cari jalur yang termudah.
Tapi mungkin ada beberapa yang jalan modern yang baru juga mereka diampas, biasanya dipangkas itu tebing-tebingnya. Nah, inilah keseruannya, dan saya sengaja nggak potong video ini, tapi saya cepetin biar teman-teman bisa ikut menikmati serunya di lintasan hutan lindung Bukit Barisan Selatan. Silakan dinikmati teman-teman.
Wah, inilah kita sampai di Bukit Barisan, kawasan hutan lindung yang memang jalannya berkelok-kelok seperti itu tadi. Ini kira-kira masih di tengah-tengahnya dan jalanan udah mulai menurun, tapi kondisinya seperti ini nih. Duluan aja. Dan beberapa jam kemudian kita sudah mulai memasuki daerah-daerah permukiman warga. Berarti ini pertanda udah mulai dekat-dekat dengan mana ini, Krui ya. Udah dekat-dekat Krui. Udah mulai masuk ke pinggir bibir pantai lagi. Ini kayaknya udah banyak pohon-pohon kelapa di kanan kiri. Yang cakep banget nih sebelah kiri ini pantai, ini masih agak jauh, tapi nanti kita kalau ke depan terus nanti depan sana udah mulai ada bibir pantai. Nah ini udah mulai dekat-dekat dengan Krui, atau mungkin ini udah daerah Krui ya, tepatnya saya kurang tahu juga, tapi dari tandanya itu pantai-pantai ini udah mulai masuk Krui, karena kalau yang lintasan hutan tadi kan dia agak di tengahnya posisinya. Nah ini udah mulai kelihatan tanda-tanda pantai. Teman-teman si Dion sama Om Pio udah ada di depan duluan, dia udah foto-foto ngambil gambar, dan sudah berapa ini, 3 jam riding, saatnya kita istirahat. Dan kita istirahat di sini, teman-teman. Hai, sampai sudah di Krui. Kita istirahat dulu di sini sambil minum air kelapa muda. 2 jam lagi perjalanan kita sampai di Bintuan. Ada temen yang menunggu di sana. Dan ini pantainya bagus banget, pasirnya putih bagus. Tapi ini memang kayaknya bukan yang biasa dipakai buat spot surfing, yang kayaknya ada yang sering ada event internasional juga di daerah sini. Tapi saya nggak tahu posisinya di mana. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah yang tahu. Tapi ini bener sungguh luar biasa indahnya di Krui ini. Kita sambil menikmati air kelapa, ya, lihat pantainya.
tadi saya habis lagi. Nah, ini yang cukup mengejutkan saya. Ternyata kita memasuki lagi hutan lindung Bukit Barisan Selatan yang kedua, teman-teman. Dan ini kita udah agak ilfil ya, karena jalannya itu waktu masuk pertama tadi itu rusak. Sayang videonya nggak cover ya, itu nih jalan banyak lubang di sini dan udah mulai gerimis. Dan ini kira-kira hampir jam 6 nih, udah jam 6 sore ya, udah mau menjelang malam. Dan di depan nanti hujannya kenceng banget di tengah-tengah hutan, dan kita kalang kabut untuk ngambil jas hujan karena kita nggak pakai jas hujan dari awal tadi, karena merasa kayaknya cuman gerimis-gerimis saja, paling lewat lah gitu. Kita nggak siap, ternyata pas di tengah-tengah hujan kenceng banget dan baterai GoPro juga habis. Kita udah nggak sempat untuk ganti prepare dan lain sebagainya karena hujannya kencang banget. Jadi ya udah, semua udah basah kuyup kayak gitu. Padahal banyak momen-momen yang rada susah juga di sini nih. Banyak pohon yang tumbang, terus jalannya rusak, tanjakan. Ada mobil truk yang sama-sama besar kayak gini papasan dengan truk yang besar juga, jadi mereka sama-sama nggak bisa jalan, nggak bisa lewat gitu. Dengan perjuangan yang luar biasa semalam, akhirnya kita sampai juga di rumah Om Sarajudin, biarpun di sana mati lampu. Jadi kita gelap-gelapan semalam, guys. Oke, sampai ketemu besok pagi. Berarti ya sebenarnya nggak ada masalah ya? Harusnya nggak ada masalah. Cuma maksudnya setting kalau sentuh airnya kenapa nggak mau? Iya.